uploadnya 20. Nah ini saya yang suka yang dari Starlink itu, kalau kita speed test, tuh api ya, kayak fiber optik pak. Nah ini nanti kita coba lihat, minta pendapatnya orang-orang yang nonton live TikTok saya, apakah koneksinya berjalan dengan lancar atau tidak. Puas sekali ini menilai Starlink paket residential light. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Amerika. Di video kali ini kita akan mencoba Starlink paket residential light. Kabar bahagia untuk teman-teman yang pengen mencoba Starlink tapi katanya paketannya masih mahal. Nah, sekarang Starlink mengeluarkan paketan yang harganya jauh lebih murah, yaitu Starlink paket residential light. Aku sendiri belum coba seperti apa paket residential light, apakah sama dengan paket Starlink yang lainnya, tapi nanti kita akan coba lihat seperti apa dan kita akan praktekkan untuk Starlink paket residential light ini. Harganya sangat murah sekali, bahkan jauh hampir sama, bahkan atau mungkin sama dengan provider-provider yang berbasiskan dengan fiber optik, tapi ini dari internet satelit begitu. Dan ini dia, kita akan coba buka website resminya yaitu starlink.com. Nah ini dia, jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan harga paketan Starlink yang jauh lebih murah daripada yang ada di website ini, maka bisa kita pastikan bahwa itu palsu. Teman-teman bisa simak di video saya yang sebelumnya yang bahas Starlink mini ya, yang ini videonya. Oke, ini dia Starlink websitenya. Di sini ada paket residensial dan paket jelajah. Dulu waktu awal rilis ada 3, cuman ini yang end user sekarang ada 2, yaitu residensial dan jelajah. Residensial ini yang statis atau hanya bisa dipakai di tempat Anda registrasi, meskipun nantinya bisa kita pindahkan, tetapi itu tergantung dengan ketersediaan yang ada di tempat tersebut begitu ya. Dan ada paket jelajah. Paket jelajah ini adalah paket yang bisa kita bawa kemana-mana Starlink tanpa harus memindahkan regionnya atau mungkin di mana kita beradanya. Ya kurang lebih itulah. Nah sekarang kita akan coba lihat dulu internet berkecepatan tinggi andalan dimanapun Anda tinggal, mulai dari Rp479.000. Ini hampir sama harganya dengan provider-provider yang berbasiskan fiber optik. Kita lihat coba seperti apa. Nah ini dia streaming film, panggilan video, game dan lainnya. Ini ada 2 paket residensial sekarang, yaitu paket residensial light dan juga paket residensial biasa. Awal ketika kita mereview Starlink, di situ kita menggunakan Starlink Gen 2 dan itu menggunakan paket residensial yang harganya Rp750.000 per bulan. Paket yang ini ya, teman-teman. Videonya bisa dilihat, video-video yang ini itu kita menggunakan paket residensial. Kecepatannya bisa sampai 200 Mbps lebih, bisa sampai 300 Mbps lebih bahkan, dan no FOP atau tidak ada batasan kuota yang diterapkan. Di harga residensial harganya Rp750.000 per bulan yang harus kita bayarkan. Nah sekarang Starlink ini sangat membaca sepertinya orang-orang di Indonesia itu seperti apa kebutuhan internetnya, dan dia membuat satu paket baru yang mereka namakan residensial light. Harganya jauh lebih murah, yaitu Rp479.000. Di sini kita tidak dijelaskan detail perbedaannya paket residensial itu seperti apa, residensial light-nya itu seperti apa, tapi coba nanti kita pelajari dan coba kita lihat jauh lebih detailnya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman terjun di dunia perinternetan dan provideran, dari segi bahasa marketingnya kita sudah bisa melihat residensial seperti apa, residensial light seperti apa. Tapi kita coba lihat ya teman-teman. Nah di sini kalau kita pelajari lagi residensial dan jelajah, ini di jelajah sendiri ada perbedaan. Jelajah sekarang harganya jauh lebih mahal. Kita tahu di awal rilis bahwa Starlink itu di paket jelajahnya tidak ada batasan kuota, harganya di Rp990.000. Sekarang harga paket jelajah atau paket ruam itu harganya di Rp1.639.000 per bulan. Jadi mengalami kenaikan harga. Dan ada paket yang jauh lebih murah jelajah, tapi hanya ada batasan kuota 50 GB. Starlink memang benar-benar sepertinya sangat belajar bagaimana provider-provider di Indonesia ini bisa survive begitu. Nah, kita bahas paket residensial yang lain. Jadi ini kuota tanpa batas, lokasinya statis ya, tetap tidak bisa dipakai di berbagai tempat, hanya di tempat kita mengaktifkan saja yang bisa. Di sini kita lihat residensial light harganya Rp479.000. Kita coba pelajari lagi di sini. Nah, ini perbedaannya apa dengan paket residensial biasa? Di sini ada keterangannya. Jadi selama jam sibuk, prioritas paket layanan ini, paket residensial light, itu akan berada di bawah layanan residensial pada umumnya.
Jadi kalau misalkan trafficnya penuh atau trafficnya padat di jam-jam sibuk, maka paket residential light ini tidak akan mendapatkan prioritas diproses terlebih dahulu begitu. Kita tahu bahwa paket residential standar ini saja itu sudah tidak diprioritaskan, residential light lagi tambah tidak diprioritaskan. Kalau misalkan teman-teman tahu di Mikrotik atau di Ruiji ada diproses terlebih dahulu, itu biasanya ada 0 highest atau yang angka 1. Jadi itu residential light ini tidak diprioritaskan sama sekali di traffic Starlink begitu. Tapi di sini kita bisa lihat ini tidak ada batasan kuota dan tidak ada batasan kecepatan yang diterapkan di Starlink Residential Light. Katanya Starlink ya, kecepatan unduhan umumnya berkisar 45 sampai 130 Mbps. Kalau di kecepatan residential standar itu kita bisa mendapatkan kecepatan 150 sampai 250 Mbps. Dulunya bisa sampai 300 lebih tapi di limit sampai 250 Mbps di tahun 2025 ya kemarin. Dan Starlink Residential Light ini jauh lebih kecil lagi kecepatan yang diberikan Starlink, yaitu di antara 45 sampai 130 Mbps. Jadi kecepatannya jauh lebih kecil daripada Starlink Residential Standard. Padahal di sini ada keterangannya tidak ada batasan kuota dan tidak ada batasan kecepatan. Tapi ada batasan kecepatan di 45 sampai 130 Mbps. Bahasa marketing. Kecepatan unggahannya ini jauh lebih kecil lagi, yaitu di sekitar 10 sampai 20 Mbps. Kalau misalkan di Starlink Residential Standard itu bisa sampai 50 atau lebih sih. Ini jauh lebih kecil daripada Starlink Residential biasa. Di sini tapi ada keterangannya bahwa kita bisa meningkatkan ke paket residensial dengan menambah biaya itu kapanpun. Jadi kalau misalkan Anda tidak puas dengan performa Starlink Residential Light, maka Anda bisa naik ke paket yang residensial standar, yaitu di 750.000. Ini sepertinya cocok untuk teman-teman yang kaum mendang-mending pengen mencoba Starlink, atau mungkin yang mengira kalau Starlink itu mahal. Dia sudah menyediakan paket residential light yang harganya jauh lebih murah, yaitu di 470 ribuan saja. Dan ini saya kira adalah upaya Starlink salah satunya untuk mengurangi penggunaan bandwidth Starlink secara ilegal ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Dia mengeluarkan paket residential light ini. Seperti biasa langsung kita akan coba seperti apa performa paket Starlink Residential Light. Saya akan paketkan dulu, gas. Oke, untuk paket Starlink Residential Light ini, sekedar info teman-teman, Anda bisa memakainya di semua terminal Starlink. Dan di sini saya mau pakai Starlink Mini saja, supaya nanti enak praktis bikin kontennya. Dan sebelumnya si Starlink Mini ini sudah pernah kita pakai videonya yang ini. Di situ kita coba dengan menggunakan paket mobile global roaming. Itu dia bisa mendapatkan kecepatan sampai 130 Mbps lebih, bahkan dia menggunakan kuota prioritas ya. Jadi trafficnya sangat stabil sekali. Nah, aku penasaran kalau misalkan ini tak pakai kan Starlink Residential Light paketnya, apakah dia memberikan kecepatan yang sama atau tidak. Kita akan nanti coba lihat seperti apa. Dan kita akan aktifkan paketnya. Untuk mengaktifkan Starlink sebenarnya ketika pertama kali kita menyalakan Starlink ini, bapak-bapak, kita akan diberikan waktu 30 menit atau lebih kayaknya, kurang tahu saya persisnya. Itu free internet untuk kita bisa mengaktifkan terminalnya. Kalau misalkan Anda membutuhkan aktivasi di tempat-tempat yang memang tidak ada sinyal sama sekali atau blind spot. Ini saya mau aktivasi dulu paket Residential Light. Oke, di sini saya mau check out paketannya. Di sini kita diberikan dua pilihan. Jadi ada Residential reguler, harganya 750.000, dan ada paket Residential Light, harganya 479.000 per bulan. Nah, ini kita pilih yang Residential Light, harganya 479.000 saja. Nah, kita check out dulu ya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya lakukan pesanan dan di sini sudah dikonfirmasi, sudah berhasil. Harganya di 479.000 real. Ini sedang menunggu aktivasi. Nanti saya login dulu lewat aplikasi, baru kita kalibrasi dan dapat speed internet berapa. Kita coba ya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya nyalakan. Tak pindah ke bawah ya. Tadi di atas mobil. Ini kita disuruh mengorientasi Starlink-nya. Nah, kita orientasi dulu dikit lagi. Oke, udah canggih ya, canggih teknologi ya. Lihat penghalang ini belum terkalibrasi dengan sempurna, kita tunggu nanti 15 jam. Dan ini statusnya sudah online. Dan saya sudah terhubung ke wifi-nya Starlink, teman-teman bisa lihat Starlink ya. Dan ini aku dapat IP dari Starlink Mini ini sama, yaitu 1.1 gateway-nya. Kita coba lihat statistik, latensinya 25 milidetik, kecil sekali untuk sebuah internet satelit, dan konsumsi dayanya cuma 22 watt saja. Proc mode-nya belum ada, dan ini kita coba tes kecepatan. Mulai.
Wow, 164, 69, 70 Residential Lite Bapak, 180 MB. Ini aku nggak tahu ya. Tadi yang dijanjikan Starlink di berapa tadi? 40 sampai 130 MB. Ini lebih di 144 MB seperti biasa. Dan kecepatan uploadnya sampai 33 Mbps. Kita coba lihat jitter dan latensinya ya. Oh, di 28 MB seperti yang dijanjikan Starlink ternyata. Dan ini latensinya di 21 milisecond. Kecil sekali. Wapi. Kita coba matikan datanya untuk memastikan ya. Dan ini saya menggunakan speed test Ookla SpaceX Starlink ya. Dia akan speed test ke servernya Menara Digital Salama. Karena saya di Jepara itu otomatis oleh Ooklanya. Kita mulai speed testnya. Pingnya 25 milisecond. Seperti biasa, saya dibuat terkejut. 150 MB, tidak bisa sampai 200 MB atau lebih ya, ternyata. Memang. Tapi ini cukup bagus, Starlink Residential Lite. Harga 479.000. 178 MB, Pak. Iki kalau saya test speed, seperti di... Oh, gagal dia. Loh, LDP. Batu nentek mesti. Yah. Batu nentek. Ini tadi baterainya habis ya. Ini tak ganti colokan ke listrik pakai kabelnya Starlink mini. Dan ini kita coba speed test ulang menggunakan Ookla. Hasilnya 27 Mbps dan kecepatannya turun. Kok bisa turun drastis ini gimana? Oh, naik lagi dia. Naik sampai ke 140, 150, 160, 2 Mbps. Mantap. Uploadnya 20. Nah, ini saya yang suka yang dari Starlink itu. Kalau kita speed test, tuh api ya, kayak fiber optik Pak. Wah, api banget sih. Uploadnya di 17 Mbps. Kita lihat ini untuk browsing aman, untuk game aman, untuk media aman, semuanya hijau di speed test. Powerful. Jitternya cuma di 7 milisecond dari ini ke sini. Bandwidthnya di 163 Mbps, unggahnya di 17 Mbps. Kita coba speed test menggunakan Cloudflare coba. Ini kita Cloudflare speed test ke servernya Cloudflare ya. Ini data seluler saya sudah mati semua. Di sini downloadnya hanya 62 Mbps kalau saya ke Cloudflare. Terus uploadnya hanya di 13 Mbps saja. Latensinya 55,8 milisecond, lebih besar daripada kita pakai servernya Ookla. Dan di sini network quality score-nya good. Semuanya good. Kalau kita baca di sini PTNAP info lintas nusa IP publiknya sebagai berikut. Jadi ini IP public share, IP private aslinya ini. Terbaca di Jakarta ya Pak ya, IP-nya. Terkonek ke CGK Jakarta, servernya Cloudflare. Oke, kita coba pakai waveform. Penasaran aku. Oke, ini kita coba waveform buffer bloat-nya. Speed test, dia mendapatkan scoring berapa? Oke teman-teman, ini saya coba speed test di servernya Waveform dan kita hanya mendapatkan bandwidth download di 25 Mbps dan uploadnya di 18 Mbps. Tapi kita Starlink ini ternyata sangat bagus sekali dalam manajemen trafficnya. Dia mendapatkan nilai scoring A+ dari Waveform. Bagus sekali. Jadi kalau misalkan kita web browsing lancar, audio call lancar, 4K video streaming lancar, video conferencing lancar. Yang tidak lancar itu kalau misalkan kita menggunakan low latency gamingnya. Jadi kalau misalkan kita untuk ngegame, ini tidak terlalu direkomendasikan untuk Waveform. Walaupun aslinya bisa. Nanti kita akan coba seperti apa ya. Trafficnya coba di Wi-Fi main dulu. Puas sekali nih menilai Starlink paket Residential Lite. Teman-teman bisa lihat saya terhubung ke Starlink gateway-nya 1T1. Di sini untuk network latensinya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi saya ke Google 62 milisecond, 69 milisecond, cukup besar. Jadi aslinya ini bagus tapi ya tidak stabil saja menurut saya. 69 milisecond untuk ke Google-nya 50. Jadi pingnya sangat bengkak sekali. Mungkin ini faktor internet satelit juga. Oke, dia turun, kadang-kadang dia naik, nggak stabil lah pokoknya. Coba kita lihat ya untuk membuka YouTube. Oke, ini saya buka YouTube, lancar sekali. Saya scrolling ini juga lancar sekali. Wih, wapi banget nih. Mantap. Scrolling tanpa delay. 479.000. Semoga tidak naik harganya ya. Kita coba video 4K ya. Oke, ini kita coba naikkan langsung ke 4K. 2160p di 60 fps. Apakah nge-lag? Nggak nge-lag ya. Aman ya. Residential Lite Pak, 479.000. Lah, kita coba skip. Wah, mantap, no delay, cukup bagus.
Sekarang kita coba scrolling TikTok dulu. Kita tunjukkan apa namanya? User experience-nya. Scrolling TikTok aman ya. Kita coba buka live di TikTok. Oke. Aman sekali, sangat bagus ke TikTok. Ini tak coba live TikTok ya. Nah, ini nanti kita coba lihat minta pendapatnya orang-orang yang nonton live TikTok saya, apakah koneksinya berjalan dengan lancar atau tidak. Bisa dilihat ya teman-teman, ada yang komen lancar, tidak ada kendala apapun. Lancar ya, bagus mas, oke ya. Ini pakai Starlink Mini, paketnya Residential Lite. Nanti videonya ditunggu di ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba performanya untuk melakukan game. Kita akan game biasa, Mobile Legend ya. Di sini nanti kita coba reviewnya seperti apa. Ini saya masih pakai Starlink ya. Ini toh Starlink. Ini kita dapat ping di 61 milisecond di tampilan awalnya, di home-nya 94. Kita coba main mode rank. Seperti biasa teman-teman request kan yang mode rank loh. Ya sudah, kita coba mode rank. Ini masuk ke lobby, saya dapat ping 25 milisecond. Residential Lite 479.000. Kita coba mulai game. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke lobby ya. Dan ini teman-teman bisa lihat pingnya 24 milisecond. Oke, ini kita pakai Starlink. Teman-teman bisa lihat. Dan wow, oke, ini saya sepertinya nge-game dengan cukup baik, tapi dia kadang jitter di 87 milisecond, kadang dia di 27 milisecond ya. Bisa naik yang sangat tinggi, turun yang sangat tinggi. Ini user experience-ku sendiri, meskipun ini pingnya stabil di 39 milisecond. Ping ini normal loh. Kalau misalkan kita pakai data atau menggunakan provider yang dari SIM card, itu dia bisa di 50 milisecond latensinya. Ini jauh lebih kecil daripada itu, tapi rasanya jauh lebih tidak stabil daripada kita menggunakan mobile ya atau SIM card. Jadi kadang-kadang dia di 57, kadang di 24, kadang naik 98. Jadi rasanya kalau Wear itu agak ada nge-lag-nya. Meskipun hijau terus. Anda nggak merasakannya, tapi kalau misalkan Anda terbiasa main game Mobile Legends, ini cukup terasa. 1, 2, 3 live game. Oke teman-teman, jadi itu tadi performanya. Nah ini nanti saya mau coba jalan-jalan pindah ke beberapa kilometer dari tempat saya registrasi ini. Saya registrasi di rumah di Jepara kota. Ini nanti kita coba ke kecamatan lain, apakah dia masih bisa kita aktifkan si Starlink Mini dengan paket Residential Lite ini. Gasket. Oke, jadi sekarang kita mau mencoba Starlinknya. Kita sudah pindah tempat, wis geser lagi. Mencoba Starlink di Starlink. Kok no star di pinggir jalan ya teman-teman, karena memang ini sudah pindah lokasi dan di sini memang masih ada sinyal. Teman-teman bisa lihat ini saya terhubung ke Starlink. Ini juga sudah berhasil terkoneksi. Kita coba speed test dapat berapa. Kita coba pakai speed test dari Ookla. Ini sekali lagi paket Residential Lite. SpaceX Starlink Menara Digital Salama. Karena masih di wilayah Jepara, itu speed test paling dekat servernya Digital Salama memang. 200 MB 479.000. Kita dapat 260 MB dari langit. Aku yo arti iki sekolah langit apa jebuk kok tower iku aku yo gak ngerti ya kawan. Tapi kayaknya ke langit. Uploadnya di 20 Mbps. 260 MB loh Pak. Pingnya tapi dia agak membengkak di 31 milisecond. Dan ini kalau misalkan buka TikTok dia lancar banget ini. Kita scroll TikTok, scroll TikTok tuh. Iku selancar iku ya gengs, kawan. Lancar banget ya. Jadi masih belum ada perbedaan yang signifikan antara paket Residential reguler dan Residential Lite. Ternyata masih sama. Dan ini statusnya online, statistiknya terlihat seperti ini. Jadi dia menyala di 24 watt, latensinya 31 milisecond. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara Starlink Residential dan juga Residential Lite. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau coba pakai Residential Lite silahkan ya. Ini kitnya nanti juga saya sediakan di link deskripsi di bawah. Kesimpulannya paket Residential Lite ini sangat worth it sekali. Terutama untuk teman-teman yang ada di daerah-daerah pelosok atau yang membutuhkan internet murah. Karena kalau misalkan kita beli kit Starlink dan paket yang Residential reguler kan agak mahal tuh, 750.000.
ini bisa lebih murah, yaitu di 479.000 kita masih dapat kecepatan yang hampir sama di residensial. Tapi aku nggak tahu ya apakah dia menerapkan hidden FUP atau tidak. Nanti kita coba kalau misalkan kita sudah dapat data dan statistiknya, kalau kita sudah pakai 1 atau 2 bulan, saya infokan. Terima kasih, saya Nang Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.